Selamat datang di Stick PS episode ke-7. Bersama saya sekarang adalah tamu super spesial untuk podcast kita pada hari ini. Boleh perkenalan, Mbak? Oke, nama saya Ria Wamilda. Saya sekarang di fungsi distribusi BPS Kota Tangerang. FYI, for your information, Mbak Ria adalah bos saya. Jadi saya nanyanya harus hati-hati nih. Kalau enggak, cek Tadi janjinya santai kan? Mbak, langsung ke topik aja kali ya. Oke. Kalau kita baca koran belakangan ini, nonton film, kebetulan ini kan habis tahun baru nih, Mbak. Kita baca koran itu rata-rata terkait ekonomi itu tentang inflasi, Mbak. Belakangan ini inflasi sebesar sekian persen. Wah, ini inflasi dalam tinggi nih gitu kalau bahasa korannya. Sebenarnya kalau untuk orang awam nih, Mbak, yang lebih mudah dimengerti nih, Mbak, inflasi itu apa sih, Mbak? Ya, jadi kalau secara teori dulu ya, inflasi itu adalah perubahan beberapa harga barang dan jasa. Nah, yang terus-menerus dan dalam periode tertentu. Itu secara teorinya. Nah, kalau untuk orang awam nih ya, biasanya merasanya gini, kalau misalnya nih kemarin punya uang 10.000, bisa beli 10 permen. Iya. Nah, sekarang ternyata dengan uang 10.000 cuma dapat 5 permen. Nah, itu terjadi inflasi tuh di situ sebenarnya gitu. Jadi inflasi itu perubahan harga suatu barang atau jasa. Nah, belakangan ini kan mungkin terasa di belakangan ini harga ayam, karena kita kan mau bakar-bakar ayam nih, Mbak, biasanya harganya naik tinggi. Apakah itu bisa disebut inflasi, Mbak? Inflasi ayam pada saat tahun baru gitu. Nah, jadi kalau jadi inflasi itu bukan hanya satu atau dua barang saja. Jadi yang disebut inflasi itu adalah rata-rata perubahan harga beberapa barang dan jasa. Nah, kalau cuma ayam saja yang naik, itu tidak bisa kita katakan terjadi inflasi gitu. Jadi untuk inflasi sendiri itu harus dari beberapa harga gitu, barang dan jasa dalam periode tertentu. Nah, kadang kan di situ mungkin suka salah kaprahnya, Mbak, ketika dirasa harganya naik nih beberapa komoditas ya, seperti cabai atau daging seperti itu, karena mau tahun baru lalu harganya nih naiknya banyak. Oh, inflasinya kecil, naiknya nggak seberapa besar itu gitu kan. Ada miskonsepsi di situ ya, Mbak ya. Itu jadi jadi kita itu menghitung inflasi kan dari beberapa barang dan jasa. Nah, mungkin perlu dijelaskan juga bahwa BPS nih ya, dalam menghitung inflasi itu untuk Kota Tangerang ini ada 351 komoditas yang dihitung, yang dilihat, dipantau perubahannya. Dilihat. Ya, jadi kalau misalnya harga ayam aja yang naik, sementara harga selain ayam mungkin tidak ada kenaikan, ya berarti mungkin inflasinya jadi nggak terlalu jomplang, karena beberapa barang ada yang tidak mengalami perubahan seperti itu. Dan itu kembali ke tadi Mbak bilang bahwa BPS salah satu tugasnya menghitung inflasi. Itu sebenarnya metodenya gimana sih, Mbak? Tiba-tiba ada angka inflasi gitu, BPS ngeluarin angka inflasi gitu. Ya, jadi BPS secara nasional itu ada 150 kabupaten kota yang menghitung inflasi. Nah, di Provinsi Banten ini ada 5 kabupaten kota yang menghitung inflasi. Salah satunya Kota Tangerang. Nah, bagaimana cara ngitung inflasi? Itu kita menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Nah, dari perubahan IHK itulah kita mendapatkan angka inflasi seperti itu.
gitu. Jadi IHK itu dari ya tadi ya Mbak, yang memantau komoditas. Dari 351 komoditas tadi, itu dikelompokkan menjadi 11 kelompok pengeluaran. Nah, itu kita hitung perubahan harganya sehingga mendapatkan indeks harga tadi. Iya. Nah, oke, dapat IHK, kemudian dapat perubahannya. Itu bisa kita lihat nanti perubahan IHK itu. Menyambung ke situ tuh Mbak. Kalau mau lihat sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu gitu ya, kalau nggak salah ya Mbak ya. Ternyata deflasi itu, ada deflasi secara nasional ya. Di situ ada terpecah dua tuh Mbak. Ada yang bilang kita harus senang karena deflasi. Ada yang bilang, wah ini alarm bahaya nih, ada deflasi nih. Itu sebenarnya deflasi tuh yang bagus gimana sih Mbak? Apakah harus deflasi ataukah inflasi atau gimana sih Mbak? Jadi inflasi itu kayak tekanan darah Mi. Kan kalau kita ngukur tensi ya, ngukur tekanan darah, kita pengennya gimana? Normal kan ya pasti ya. Sama kayak inflasi. Jadi inflasi itu juga harus dijaga supaya normal. Kalau inflasinya terlalu dah nah itu juga bahaya Mi. Kayak kita kalau tensinya tinggi tuh. Nah, kalau tensinya terlalu rendah juga, itu juga bahaya. Nah, seperti inflasi juga kalau terlalu rendah juga bahaya. Jadi kita harus mengendalikan ya inflasi itu supaya berada di tingkat yang stabil, tingkat normal. Nah, sesuai target Bank Indonesia, itu angka inflasi itu di 2,5% plus minus 1. 2,5%, 1,5 sampai 3,5. Nah, bahasa gampangnya 1,5 sampai 3,5% tuh. Itu angka inflasi yang stabil ya, yang bisa dikatakan sehat lah, ini ekonomi sehat gitu. Nah, ketika inflasi itu terlalu tinggi, kenapa itu tidak baik? Karena itu menyebabkan daya beli turun. Karena harganya mahal. Ya, jadi ekonomi tidak stabil. Begitu juga kalau inflasinya terlalu rendah juga seperti itu. Daya beli turun, ekonomi jadi lemah. Jadi kalau di tekanan darah mungkin 60 per 120 normalnya. Kalau di inflasi itu 120 per 60. Kalau di inflasi itu 1,5 sampai 3,5. Bahasanya mungkin disimplifikasi, kalau diantara itulah masih bolehlah tenang-tenang gitu ya. Nah, terus ketika BPS kan udah menghasilkan angka inflasi per bulan yang bisa dilihat juga tuh BRS-nya. Nah, itu apa sih sebenarnya manfaatnya gitu Mbak buat pemerintah daerah gitu terhadap angka itu? Harusnya pemerintah seperti apa melihat angka itu gitu Mbak? Jadi untuk pemerintah ya inflasi itu kan dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan ya. Contohnya misalnya untuk dalam penentuan upah, untuk bantuan ekonomi dan sebagainya ya, untuk kebijakan nasional. Nah, pemerintah selama ini melaksanakan pemantauan ya, pengendalian inflasi dengan memantau harga-harga. Kan ada harga-harga yang gejolaknya itu misalnya seperti kayak ada bencana alam atau ada bencana alam atau kasus-kasus tertentu besar, gitu ya, kasus-kasus besar tertentu yang bisa langsung berdampak ini. Biasanya kan bahan-bahan pokok ya. Jadi pemerintah menjadi dasar pemerintah untuk memantau ketika ini harga sudah tinggi, mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk menstabilkan harga. Gitu. Jadi kalau bahasa medianya menjaga inflasi. Gitu. Ya, pengendalian inflasi. Baik, Mbak. Mungkin inflasi sampai situ aja kali pembahasannya sementara ya. Nah, nanti kalau ada yang mau lebih dalam lagi, boleh di komen. Ayo dong, inflasi.
rumusnya seperti apa boleh di komen, nanti Maria yang gitu ya. Atau bisa kalau teman-teman pengen melihat angka inflasi setiap bulan, kita juga bisa biasa rilis kan? Biasa rilis setiap bulan di web ya Mbak ya. Di situ ada BRS-nya. Di YouTube juga. Di YouTube juga ada setiap awal bulan ya Mbak ya. Setiap awal bulan, pokoknya awal bulan adalah inflasi bulan sebelumnya. Baik Mbak. Lalu ini Mbak, ini kan nih ada hajatan besar nih Mbak. Kalau ini tinggal menghitung hari, Kris Dayanti bilang. Ini sensus ekonomi 2026. Ini kapan sih Mbak sebenarnya mau di kick off? Jadi sensus ekonomi 2026 ini pelaksanaannya Mei sampai Juli 2026. Tapi ini ada 2 tahap nih untuk sensus ekonomi ini. Di bulan Mei itu kita mendata perusahaan besar secara online. Oh, perusahaan besar. Nah, Juni dan Juli 2026 kita door to door untuk mendata di lapangan. Di lapangan. Berarti kalau misalnya yang nonton ini rumah tangga bulan Juni sampai Juli. Nanti kalau ada yang datang mohon diterima gitu ya Mbak ya. Kalau petugas sensus. Kalau pencuri jangan diterima. Ya, pokoknya petugas sensus nanti pakai atribut sesuai kita ada tanda pengenalnya. Ada surat tugas. Jadi nggak perlu takut ya Mbak, nggak perlu khawatir karena itu benar resmi dari Badan Pusat Statistik. Dan data yang diberikan oleh responden juga akan dijaga kerahasiaannya, seperti itu. Baik, ya terima kasih Mbak Ria udah menjadi tamu Stick PS episode kali ini. Sampai jumpa teman-teman di Stick PS berikutnya.